Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Gina dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Dia Novita, dan kedua rekan saya, Dwi Rahayu Fitri dan Indra Trisna Septiawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai manajemen keuangan internasional. Pada saat perusahaan internasional menjalankan usahanya di negara lain, maka manajer keuangan harus mempertimbangkan kurs-kurs yang berfluktuasi yang dapat menimbulkan risiko seperti risiko transaksi yang menyangkut utang piutang yang dinilai dengan mata uang asing dan risiko translasi menyangkut keuntungan atau kerugian yang didapat dari pernyataan kembali atau konversi, nilai-nilai aset, kewajiban atau piutang, dan utang yang timbul dari investasi di luar negeri dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Menurut Ball dan MC Coulthard, dalam hal pengumpulan modal ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan. Di antaranya, yang pertama, dalam mata uang apa modal akan dihimpun. Yang kedua, perkiraan jangka panjang mengenai kekuatan dan kelemahan uang itu. Yang ketiga, berapa uang yang akan berbentuk modal ekuitas yang berupa saham dan yang berupa modal kredit dengan menjual obligasi. Yang keempat, jika keputusan harus menggunakan salah satu dari pasar modal dunia, maka harus dicari pasar yang dapat dicapai dengan biaya terendah. Yang kelima, berapa uang yang diperlukan perusahaan dan untuk berapa lama. Yang keenam, apakah sumber-sumber lainnya tersedia. Menurut Shenkar dan Luo, manajemen keuangan secara global berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, International Trade Finance. Yang kedua, Financing Global Operation. Yang ketiga, Managing Foreign Exchange Risk and Exposure. Yang keempat, Working Capital Management. Pembahasan selanjutnya yaitu International Trade Finance. Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa atau transaksi antara suatu negara lain. Sedangkan keuangan internasional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi mengenai dinamika exchange rate dan foreign investment. Dalam perdagangan internasional, bidang keuangan yang sering ditemui adalah mengenai metode pembayaran. Metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cash in advance. Metode ini memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan macetnya pembayaran oleh importir, yang mungkin dikarenakan kondisi negara tempat importir berada tidak kondusif, atau karena karakteristik importir sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Yang kedua, letter of credit merupakan suatu surat yang ditujukan kepada penjual dan ditandatangani oleh bank atas nama pembeli. Bagi para seller atau eksportir, keuntungan letter of credit adalah yang pertama, mengurangi risiko kredit jika bank yang digunakan memiliki nama baik, sehingga risiko hutang tak terbayar semakin rendah. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian karena syarat-syaratnya tertuang di letter of credit. Yang ketiga, stabilisasi produksi karena pembayaran yang lancar. Yang keempat, letter of credit memfasilitasi keuangan sehingga meyakinkan eksportir mengenai calon pembeli bagi produknya. Selanjutnya mengenai Financing Global Operation. Pendanaan investasi bisa diperoleh dari pendanaan antar perusahaan, pendanaan dengan ekuitas atau penerbitan saham suatu perusahaan, pendanaan dengan hutang, dan pendanaan dengan mata uang lokal. Pembahasan selanjutnya mengenai Managing Foreign Exchange Risk and Exposure. Foreign exchange risk merupakan risiko yang dapat terjadi karena perubahan relatif nilai mata uang suatu negara, sehingga dapat menurunkan nilai investasi yang ditanam dalam nilai mata uang asing. Sedangkan foreign exchange exposure merupakan sensitivitas keuangan perusahaan mengenai arus kas dan keuntungannya terhadap perubahan kurs mata uang asing.
Semakin banyak sebuah perusahaan menggunakan dananya dengan mata uang asing, maka tingkat sensitivitasnya terhadap perubahan kurs mata uang asing semakin besar. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai working capital management atau pengelolaan modal kerja. Secara kuantitatif, modal kerja adalah sama dengan jumlah aset saat ini dikurangi dengan hutang yang ada saat ini. Namun, dalam prakteknya, modal kerja lebih memperhatikan efisiensi dari aset saat ini seperti kas, piutang, dan persediaan. Dalam mendanai investasi di luar negeri, perusahaan dapat memilih berbagai alternatif pendanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan dapat menghimpun dana dari negara asal dan menyalurkannya ke negara tempat melakukan investasi. Yang kedua, perusahaan dapat menghimpun dana dari negara yang dituju untuk diinvestasikan di negara pengundang. Dan yang ketiga yaitu mencari dana dari negara ketiga yang memiliki suku bunga pinjaman paling rendah. Dan di sini perusahaan dapat memilih berbagai alternatif tersebut sesuai dengan usaha yang dijalaninya. Kemudian, selain pendanaan, perusahaan juga dapat memperhatikan kinerja keuangan melalui neraca dan laporan laba rugi. Neraca menunjukkan kondisi keuangan pada saat tertentu, dan laporan laba rugi menunjukkan kondisi pendapatan dan biaya-biaya yang digunakan dalam operasi perusahaan. Kinerja keuangan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pengaturan keuangan perusahaan yang entrepreneurial. Perlu diketahui bahwa tantangan terbesar bagi seorang entrepreneur yang akan memulai usahanya yaitu mengenai masalah pendanaan. Bagi entrepreneur, sistem pendanaan dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu berhutang atau menawarkan saham, yang kedua dengan dana internal, dan yang ketiga dengan dana eksternal. Berhutang atau menawarkan saham. Dengan berhutang berarti perusahaan dapat menggunakan jaminan aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, dengan berhutang, perusahaan juga mengandung kewajiban untuk membayar bunga pinjaman. Kemudian dengan menawarkan saham atau pendanaan dari ekuitas. Pendanaan dengan ekuitas ini tidak memerlukan jaminan dan merupakan penawaran kepada investor tentang beberapa bentuk kepemilikan dalam usaha tersebut. Kemudian yang kedua, dengan dana internal. Dana internal dapat diperoleh dari beberapa sumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalkan dana dari laba, penjualan aset perusahaan, pengurangan biaya, perpanjangan pembayaran hutang, dan juga dapat berasal dari piutang perusahaan. Kemudian dana dari pihak eksternal. Dana dari pihak eksternal dapat diperoleh dari keluarga dan teman, pemerintah, dan bank komersial. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang entrepreneur harus memahami sistem keuangan dalam perusahaan yang dibangunnya. Berikut ini beberapa komponen yang dapat dianalisa oleh seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu mengenai kebutuhan dana, yang menyangkut dana untuk aktiva tetap, modal kerja, dan pembiayaan awal. Yang kedua yaitu mengenai sumber dana, seperti penjelasan sebelumnya dapat berupa dana internal maupun dana eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi neraca, merupakan analisa yang penting untuk mengetahui kekayaan perusahaan serta kondisi keuangan lainnya, misalnya saldo lancar, aktiva tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kekayaan bersih. Yang keempat yaitu mengenai proyeksi laba rugi, merupakan perkiraan laba atau rugi dari tahun ke tahun yang dapat menjadi perkiraan laba atau rugi di masa yang akan datang dengan elemen penjualan, biaya, dan laba atau rugi bersih. Kemudian yang kelima yaitu mengenai proyeksi arus kas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban keuangannya.
Pada perusahaan yang baru, sangat penting apabila entrepreneur mengetahui kapan laba bisa diraih. Analisis break-even point atau BEP merupakan hal sederhana yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa unit produk yang harus dijual agar dapat mencapai break-even atau suatu titik yang menggambarkan berapa jumlah penjualan yang harus dicapai sehingga perusahaan tidak rugi ataupun untung, dan biasanya disebut dengan titik impas. Berikut ini rumus untuk mencari titik BEP. Titik BEP dapat dicari dengan total fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan selling price atau harga jual per unit produk dikurangi variable cost atau biaya untuk memproduksi satu unit produk dibagi unit atau kontribusi marginal. Apabila harga jual lebih besar daripada variable cost, maka distribusi dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap. Tetapi, seperti ini dapat dicapai apabila perusahaan telah mencapai titik BEP. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Perusahaan publik yang bergerak di telekomunikasi yaitu PT Indonesian Satellite Corporation Tbk atau Indosat dengan kode listing di BEJ adalah ISAT. Saat ini komposisi kepemilikan saham Indosat adalah publik 45,19%, ST Telemedia melalui Indonesia Communication Limited 40,37%, serta pemerintah Republik Indonesia sebanyak 14,44%. Termasuk saham seri A. Indonesia juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Saham Singapura, serta Bursa Saham New York. Dan yang terakhir ini yang paling heboh menyangkut transaksi derivatif yang juga sengaja merugikan pemerintah TNI. Akibat transaksi hedging itu, perseroan sejak 2004 sampai 2000 juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih 653 miliar lebih. Fakta ini agak menunjukkan bagi Indonesia sendiri. Menurut anggota Komisi 11 DPR Derajat Wibowo, terdapat 17 transaksi kontrak swap valuta asing yang dari suku bunga senilai kurang lebih 275 US dollar juta yang mempunyai pendapatan perseroan mengembis. Yang membuat pendapatan perseroan mengembis. Transaksi tersebut dilakukan oleh sejumlah lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs Capital Market New York, Standard Chartered Bank Jakarta, JP Morgan Chase Bank Singapura, Goldman Sachs International, Merrill Lynch, Barclays Capital London, ABN AMRO Bank, dan HSBC. Menurut analis Yanuar Rizky, analis pasar modal, hedging yang dilakukan Indonesia juga kuat masih terkait dengan aktivitas keuangan sang induk, yakni Singapura Technologies Telemedia atau STT. Ada semacam financial engineering berbentuk transfer pricing dari Indonesia ke STT yang dilakukan Temasek, ujar analisis pasar ini. Berdasarkan analisis Yanuar, selama 2004 sampai 2006, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar sebenarnya relatif stabil. Jadi apabila Indonesia melakukan transaksi hedging pada saat itu, kelihatannya sangat aneh sekali. Untuk apa rupiah di hedging? Saat itu rupiah cenderung stabil, ujar Yanuar. Justru sebaliknya, pada saat bersamaan dolar Singapura cenderung berfluktuasi tajam terhadap US dollar. Hal ini patut dicurigai. Hedging tersebut tidak dilakukan untuk kewajiban jangka panjang Indonesia, melainkan untuk kewajiban jangka panjang STT. Jadi yang dilakukan adalah hedging untuk dolar Singapura terhadap US dollar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.